Saya masuk ke dalam drama lambat yang sedang tayang. Jika popularitas di kalangan penonton tidak masuk 10 besar, karakterku akan langsung dibunuh oleh alur cerita. Demi bertahan hidup, aku langsung meminjam 1 juta poin popularitas dari sistem. Pinjaman berhasil. Aku memaksimalkan semua atribut yang ada. Sudah 2 tahun. Sekarang ceritanya akhirnya akan dimulai. Setelah musim serial ini berakhir, jika aku ingin tetap hidup, aku harus mendapatkan cukup popularitas dari penonton. Aku memposisikan karakterku ini sebagai orang kuat sejak lahir. Untuk itu, aku menghabiskan 1 juta poin popularitas yang kupinjam dari sistem, untuk menukarnya dengan status awal tingkat S. Peringkat pertama popularitas musim ini. Pasti akan kudapatkan. Tian Dao. Ujian akhir yang diatur oleh organisasi akan segera dimulai. Cepat turun. Panggung sudah disiapkan. Sekarang, gilirannya para aktor untuk tampil di atas panggung. Yo, Caroline. Selamat pagi. Hei, Tian Dao. Apa kamu tahu hari apa ini? Sudah jam segini. Kamu masih punya waktu santai untuk melihat matahari terbit di sini. Apa kamu tidak takut gagal dalam ujian? Tian Dao, aku tidak sedang bercanda denganmu sekarang. Hari ini kamu harus serius. Mengerti? Karena jika kita gagal dalam ujian. Tenang saja, Caroline. Ada aku di sini. Kita tidak akan gagal. Kenapa? Jika harus dijelaskan alasannya. Tentu saja karena aku yang terkuat. Ada apa, Tian Dao? Apa yang terjadi? Gawat, Caroline. Ini benar-benar gawat. Bukan begitu, Tian Dao. Jangan cuma bilang gawat. Coba jelaskan ada masalah apa sebenarnya. Caroline. Hari ini kantin menyediakan kue stroberi kesukaanku. Tapi aku tadi sibuk melihat matahari terbit. Sampai lupa pergi ke kantin dan meminta Bibi Luna menyisakannya untukku. Caroline. Menurutmu apa aku masih sempat kalau pergi ke kantin sekarang? Orang pertama yang paling harmonis pikiran dan jiwanya. Mendapat nilai sempurna untuk semua mata pelajaran di ujian tengah semester. Tian Dao, kenapa kamu yang jelas-jelas sangat santai ini? Namun saat kata, terkuat, keluar dari mulutmu, malah terasa sangat masuk akal dan meyakinkan. Walaupun aku tak ingin mengakuinya. Tapi dibandingkan denganmu, kita memang tidak terlihat seperti berada di dunia yang sama. Tian Dao, apa kamu ini jelmaan hamster? Makan banyak sekali. Sampai-sampai kue stroberi bagianku pun kamu makan. Hamster apa? Ini namanya cadangan logistik strategis. Lagi pula, Caroline. Hari ini adalah hari ujian akhir. Orang-orang itu biasanya saja sudah punya temperamen yang buruk. Apalagi di saat seperti ini, mereka seperti tong mesiu yang siap meledak kapan saja. Kalau nanti terjadi perkelahian. Kak Tian Dao. Kak Caroline. Bagaimana? Kalian sudah sarapan? Sudah makan. Makan apa? Cuma makanan bernutrisi biasa. Apa? Di hari penting seperti ujian akhir ini. Kamu malah makan makanan babi seperti itu. Pantas saja kamu tidak pernah bisa mengaktifkan rongga bintangmu. Makan apa saat sarapan? Apa ada hubungannya dengan bintang? Tentu saja ada. Sebagai jenius nomor 1 di Yuyan, otakku setiap hari membakar gula setara dengan asupan 3 orang dewasa. Kenapa aku bisa sekuat ini? Tentu saja karena aku selalu makan 2 porsi makanan manis setiap hari. Kalau kamu melakukan hal yang sama sepertiku, memakan 2 porsi makanan manis setiap hari, mungkin kamu bisa langsung membangkitkan bintangmu. Apa itu benar? Bodoh. Dia membohongimu. Kakak. Tian Dao. Kau mau menipu orang lagi dengan teori manisanmu yang penuh celah itu. Bagaimana bisa kau bilang ini penipuan? Sains membuktikan bahwa gula tidak hanya meningkatkan fungsi otak, tapi juga. Tutup mulutmu. Kau pikir semua orang gila manis sepertimu? Siswa Sing. Aku bisa patah hati kalau kau bicara begitu. Siswa Sing. Reaksimu yang tiba-tiba berlebihan ini. Mungkinkah bukan karena kau meremehkan Kong Dong Sui, melainkan karena kau iri dia mendapat bimbingan khususku. Harusnya kau bilang dari awal. Kalau kau bilang dari awal. Aku iri pada pecundang ini. Sudah 2 tahun. Dia bahkan tidak bisa melakukan deteksi kemampuan dasar. Sampah sepertinya pantas. Hal lainnya. Aku bisa anggap tak mendengarnya. Tapi kau bicara begitu tentang adikmu sendiri. Bukankah itu keterlaluan? Apa aku salah? Dari 36 peserta di proyek Gugus Bintang, hanya dia yang galaksinya tertidur, justru karena keunikannya. Aku. Galaksiku sangat unik. Benar. Sangat unik. Sangat unik hingga selain diriku. Tak ada yang bisa menebak apa sebenarnya galaksimu. Bagaimana? Ingin tahu apa yang kutemukan? Galaksimu sebenarnya bukannya belum bangkit, melainkan terlalu kuat. Saking kuatnya hingga kau sendiri tak bisa mengendalikannya. Lalu kenapa aku? Kong Dong Sui. Jawaban akan lebih menarik jika kau temukan sendiri. Bukan begitu? Sepertinya ujian akan segera dimulai. Semangat, Kong Dong Sui.
Aku sangat mengandalkanmu. Bodoh. Kau percaya omong kosong seperti itu? Tian Dao jelas-jelas sedang mempermainkanmu. Jika galaksimu memang seunik itu, kenapa bahkan orang-orang dari organisasi tidak menyadarinya? Siswa baru. Bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh apakah siswa Kong bisa membangkitkan galaksinya saat ujian akhir? Taruhan apa? Bagaimana kalau makanan manis? Jika aku menang, makanan manismu selama 3 bulan ke depan akan jadi milikku. Jika aku kalah, maka... Boleh saja. Tapi kau tidak boleh membantunya. Tidak masalah. Aku sudah melihat naskah aslinya melalui sistem popularitas. Chen Kong akan tersudut dalam ujian. Dan akhirnya membangkitkan kemampuan pembatalan yang seperti kecurangan itu. Aku pasti memenangkan taruhan ini. Selain itu, aku ingin kau mengubah isi taruhannya. Ubah apa? Jika aku menang, aku tidak mau makanan manismu. Aku ingin kau bertarung serius dan mengerahkan seluruh kekuatanmu melawanku. Siswa baru. Beberapa hal bisa kuabaikan jika terjadi sekali atau 2 kali. Tapi jika 3 atau 4 kali, itu sudah sepenuhnya berbeda. Lagi pula, seekor singa tidak akan mentolerir provokasi berulang dari seekor anjing pemburu. Jadi, sebaiknya tunggu sampai kau sepenuhnya menguasai galaksimu. Dan mengerti fungsi sebenarnya. Baru kau bisa kembali membahas ini denganku. Karena dirimu yang sekarang masih jauh dari pantas untuk membuatku bertarung serius. Lagi pula, kau bahkan tak bisa menahan auraku, kan? Lagi. Kau menindas teman sekelasmu lagi. Tian Dao kecil. Kau salah paham, Kak Yun. Aku kan cuma sedang mengobrol dengan ramah bersama siswa baru. Percakapan yang sangat produktif. Jangan mengada-ada, mana ada yang tertindas. Ujian akan segera dimulai. Kau malah mau menyerang temanmu secara diam-diam. Chen Xing. Kau lupa aturan organisasi. Tian Dao kecil. Kenapa kau selalu mencari masalah dengan siswa baru? Padahal kalian berdua adalah jenius terbaik di organisasi. Tidak bisakah kalian akur? Kak Yun, ini bukan salahku. Chen Xing yang sengaja memprovokasiku. Aku cuma membela diri. Kamu ini. Sudahlah. Nanti aku urus kamu setelah penilaian selesai. Sekarang kembalilah ke barisanmu. Bagaimanapun juga, penilaian akan segera dimulai. Hari ini banyak orang penting yang datang ke organisasi kita. Jangan sampai kamu mengacaukannya. Tenang saja. Kak Yun. Aku ini yang terkuat. Tian Dao. Apakah yang kamu katakan pada Kong tadi itu benar? Coba tebak, meskipun tingkat kegagalan operasi galaksi sangat tinggi. Tapi setiap orang yang berhasil bertahan hidup dari meja operasi. Dan bertahan sampai sekarang. Pasti sudah beradaptasi dengan galaksi yang ditanamkan dalam tubuh mereka. Meskipun Chen Kong tidak menunjukkan kemampuan galaksi apapun selama 2 tahun ini. Dia juga tidak menunjukkan reaksi penolakan terhadap galaksi. Normal seperti orang biasa yang belum pernah menjalani operasi galaksi. Tapi jika dipikir dari sudut pandang lain, Chen Kong yang terlalu normal malah terlihat sedikit tidak normal. Kekerasan mental juga merupakan kekerasan. Caroline tidak pernah berbicara dengannya selama 2 tahun ini. Sedangkan aku, dalam arti tertentu aku lebih sombong dari mereka semua. Karena di mataku mereka hanyalah sekelompok semut. Tidak ada bedanya. Karena itu pula, Chen Kong malah bisa merasakan yang namanya rasa hormat dariku. Tentu saja aku tidak berbohong. Sebagai penjelajah waktu, aku paling tahu betapa istimewanya Chen Kong sang tokoh utama ini. Operasi galaksinya sangat sukses. Tingkat kecocokannya 100%, sama sepertiku dan Chen Xing. Hanya saja itu bersifat resesif. Alasannya adalah ibunya yang merupakan makhluk bintang setengah manusia. Jadi Chen Kong dan Chen Xing terlahir sebagai bintang pendamping. Garis keturunan Chen Kong condong ke manusia. Sedangkan Chen Xing condong ke binatang. Condong ke manusia. Sebenarnya itu adalah kemampuan bawaan Chen Kong. Kemampuan curang yang bisa menetralisir semua energi bintang. Namun karena itu juga, ia menekan galaksi di dalam tubuhnya. Asalkan dia bisa menyadari hal ini. Dia bisa mengaktifkan kekuatan galaksi. Kakak beradik itu sama dengan memiliki 2 galaksi. Curang secara terang-terangan. Jika aku tidak menggunakan curangku lebih awal, aku tidak akan bisa menekan Chen Xing yang levelnya sudah maksimal dari lahir. Tapi si Chen Kong ini, sebelum melewati alur cerita penilaian akhir, dia masih belum bisa memegang kunci kemampuannya sendiri. Alur cerita asli dunia ini berputar pada konflik kakak beradik itu. Tapi karena aku sudah di sini, aku tidak akan membiarkan mereka mencuri semua sorotan. Posisi terpopuler nomor 1. Aku, Tian Dao Ximing, pasti akan mengambilnya. Saat kami menunggu materi penilaian, di ruang VIP 100 meter di bawah tanah, sekelompok orang kaya dan berkuasa sedang berkumpul di sana. Tujuan mereka ke sini hanya satu. Mengevaluasi nilai proyek bintang-bintang. Tuan-tuan, silakan lihat. Inilah proyek bintang-bintang kita. Mahakarya paling luar biasa saat ini. Anak bintang urutan 001. Tian Dao Ximing. Penilaian potensi komprehensif tingkat S. Setengah tahun setelah operasi galaksi. Dia sudah memiliki kekuatan luar biasa untuk mengalahkan tim taktis khusus sendirian.
Ini tidak mungkin. Tanpa keinginan apapun bisa mencapai tingkat seperti ini. Dokter, apakah Anda yakin video ini tidak ada unsur rekayasa? Aku menjamin dengan nyawaku. Kedua rekaman ini tidak melalui proses pengeditan apapun. Yang lebih mengejutkan adalah, pertarungan ini terjadi 183 hari setelah Tian Dao menjalani operasi galaksi. Dengan kata lain, saat itu dia bahkan belum genap 11 tahun. Galaksi monster gembala langit. Spesies langka legendaris yang bisa melihat masa depan. Dan tingkat kecocokan Tian Dao Siming dengannya adalah. Tahukah kalian? Sebenarnya sebelum melakukan operasi galaksi, kami juga melakukan pemeriksaan fisik energi bintang pada anak ini. Ini tidak mungkin. Pembangkitan alami tingkat S. Seorang jenius dengan energi bintang bawaan tingkat S. Dan juga mendapatkan galaksi yang sempurna. Potensinya sungguh tak terbatas. Kondisi bawaan yang sempurna. Kecocokan galaksi yang sempurna. Ditambah bakat bertarung yang tak tertandingi. Perhatikan salah satu kemampuan monster gembala langit di sini. Mata masa depan. Meski saat ini Tian Dao belum bisa sepenuhnya menggunakan potensi mata ini. Dan hanya bisa memprediksi gerakan lawan dalam waktu sekitar setengah detik. Namun ini sudah cukup baginya. Bahkan saat ia belum mendapatkan sumber bintang. Untuk menantang beberapa petarung veteran tingkat 1. Dokter, sebutkan harganya. Apakah bintang malam abadi ini cukup? Sayangnya, para penguasa surga tidak untuk dijual. Karena hanya dialah yang bisa membawa impian kami, orang-orang tua ini. Untuk membuktikan kepada mereka yang pernah mengkhianati kami, meninggalkan kami, dan meremehkan kami. Bahwa apa yang disebut sisa-sisa burung walet, bukan sekadar abu yang tersisa setelah terbakar habis, yang bisa dibuang begitu saja oleh orang lain. Ia juga dapat melahirkan percikan era baru. Dan di era yang baru ini, kembali memancarkan cahaya yang mampu menutupi semua bintang. Cahaya yang menyilaukan. Kami percaya dengan sepenuh hati, bahwa selama berada di bawah kepemimpinannya, sisa-sisa burung walet itu akan segera mengakhiri rencana sumber bintang, dan membuka era yang benar-benar baru. Apakah kalian siap menyambut era baru? Era yang disebut surga. Era baru. Dokter, sepertinya Anda baru saja lupa menjelaskan masalah yang sangat krusial. Masalahnya adalah penciptaan sempurna yang Anda bicarakan. Apakah itu benar-benar bisa dikendalikan? Lagi pula, saya tidak berpikir anak bintang yang kuat akan rela menjadi alat bagi orang lain untuk mewujudkan mimpi mereka. Bukan begitu. Tamu yang terhormat, sepertinya Anda salah paham tentang sesuatu. Sejak awal saya sudah mengatakan, surga adalah pemimpin yang kami tetapkan. Kontrol. Kami tidak pernah berpikir untuk mengendalikan surga. Dia hanya perlu menjadi dirinya sendiri. Bahkan jika keputusan seperti itu mungkin membawa kehancuran bagi kami. Tetapi bahkan jika situasi seperti itu benar-benar terjadi, maka kami juga percaya dia akan membawa sisa-sisa burung walet yang baru lahir ke tingkat yang sama sekali baru. Dan dengan cara yang sama sekali baru. Mewujudkan impian kita, orang-orang tua ini. Saya mengerti. Sepertinya kalian sudah memikirkan segalanya. Dan bersedia menanggung konsekuensi terburuk yang mungkin terjadi. Kalau begitu, maka saya tidak punya masalah lagi. Anak bintang urutan 002. Bintang pagi, sistem alam, binatang batu bersalju. Tingkat kecocokan galaksi 99%. Anak bintang urutan 003. Kaca murni, cakram pemurnian ki khusus. Tingkat kecocokan galaksi 92%. Anak bintang urutan 004. Caroline, sistem terima kasih, kucing kanan rahasia surga. Tingkat kecocokan galaksi 90%. Anak bintang urutan 005. Anak bintang urutan 036. Langit pagi, bintang hitam ki khusus. Faktor kecocokan galaksi tidak diketahui. Saat memperkenalkan langit pagi, bukan hanya tidak ada rekaman pertarungan. Informasinya juga sangat singkat. Mengapa informasi anak bintang yang terakhir ini begitu sedikit? Dan kecocokan galaksinya ditandai sebagai tidak diketahui. Itu karena kami tidak bisa memastikannya. Apakah dia benar-benar telah menyelesaikan operasi bintang? Baiklah semuanya. Mengenai tempat untuk ujian akhir. Kami telah mengaturnya. Silakan ikuti saya. Ujian akhir akan segera dimulai. Semua siswa harap menuju ke ruang ujian pusat. Tegang? Ya. Ingat. Saat kamu merasa tidak ada jalan keluar, cobalah bertanya pada dirimu sendiri. Mengapa kamu bisa bertahan hidup sampai sekarang? Setelah berkata begitu, aku berbalik dan berteriak pada Caroline. Ayo pergi, Caroline. Aku memimpin di depan, membawa Caroline menjadi yang pertama memasuki terowongan bawah tanah yang gelap itu. Bintang pagi mengikuti dari dekat. Langit pagi menatap punggungku yang menjauh. Kata-kataku tadi terngiang di benaknya. Mengapa? Aku bisa bertahan hidup sampai sekarang. Aku menunggu ujian akhir dimulai. Siswa-siswa di sekitarku masih berbisik-bisik, tanpa sedikit pun merasakan ketegangan ujian akhir. Anak-anak kecil, apakah kalian siap menyambut neraka yang sesungguhnya? Saat suaranya memudar, penghalang transparan raksasa naik. Tengah arena terbelah, seekor monster raksasa setinggi hampir 20 meter melangkah keluar. Apa-apaan ini? Fluktuasi kinerja makhluk ini mendekati 3000.
Binatang bintang tingkat 2, kalajengking naga bumi. Benar sekali. Inilah materi ujian akhir kalian hari ini. Dan materi ujian kalian tidaklah rumit. Yaitu dengan melakukan segala cara. Bertahan selama mungkin, setidaknya 3 menit dari makhluk ini. Kalian bisa membentuk tim dengan maksimal 3 orang. Untuk menantang makhluk besar ini bersama-sama. Baiklah. Tentang ujian akhir ini. Aku sudah selesai bicara. Sekarang carilah rekan tim yang cocok untuk kalian. Setelah selesai bicara, Yun Meng berjalan ke arah kalajengking naga bumi dan menepuk kepalanya. Makhluk itu sangat jinak seperti anak anjing di depannya. Tapi aku tahu, bagi kita, dia adalah monster yang sungguh kejam. Segera saja. Para siswa mulai mengerumuniku. Bagaimanapun juga, aku adalah murid nomor 1. Chen Kong juga ingin mendekat. Tapi dia terlihat sedikit canggung. Kak Tian Dao. Tidak ada cara lain. Kong, ujian kali ini agak merepotkan. Jika membawamu, aku tidak yakin bisa mengalahkan makhluk ini. Lagi pula, daripada aku. Jelas ada rekan yang lebih cocok untukmu di sana. Bukankah begitu? Chen Kong menundukkan kepalanya. Tidak berani mencari kakaknya. Sebaliknya, Chen Xing yang berjalan menghampirinya. Mulutnya masih saja ketus. Nanti jangan jadi beban bagiku. Baik. Baik, Kak. Hei, Caroline. Menurutmu apa Chen Xing punya sifat yang tersembunyi? Kalau tidak, kenapa dia jelas-jelas sangat peduli pada Kong? Tapi setiap kali bertemu, mereka seperti musuh. Seolah dia ingin Kong menghilang dari dunia ini. Caroline sedang menggunakan ekornya untuk menggulung tablet taktis dan menganalisis kalajengking naga bumi. Dia benar-benar mengabaikanku. Baiklah. Tim ini masih butuh 1 orang lagi. Aku mengabaikan orang-orang di sekitarku yang ingin menumpang tenar. Dan berjalan lurus ke arah gadis yang memeluk bantal itu. Gadis yang sedang tidur di lantai. Jing Luolin. Hei, Liu Li. Ujiannya akan segera dimulai. Cepat bangun. Sepertinya cara biasa tidak bisa membangunkannya. Liu Li. Kantin sudah buka. Waktunya makan. Tidak ada cara lain. Terpaksa menggunakan senjata rahasiaku. Liu Li. Cepat bangun, saatnya ujian. Karena kalau kamu tidak bangun, aku akan memberitahu Chen Xing. Kalau kamu yang mencuri camilannya. Ya ampun. Aku sudah bangun. Cepat beritahu aku apa isi ujiannya. Aku akan ikut ujian dengan serius. Selesai. Rekan timku yang terakhir sudah siap. Jangan dihitung, Caroline. Kemampuan makhluk itu saja sudah lebih dari 30 kali lipat dari kita. Bahkan jika kamu menghitung sampai besok, peluang kita untuk menang tetap saja 0. Tapi, tidak ada tapi. Menurutmu apa tujuan para orang tua itu melepaskan benda ini? Bukankah ini hanya untuk menakuti kita? Santai saja. Tujuan kita bukanlah untuk mengalahkannya. Tapi mencari cara untuk membuat para orang tua itu terkejut. Tian Dao, aku juga harus menambah asupan gula. Pergi sana. Otakmu yang lambat itu takkan bisa berpikir cepat. Apa kamu butuh makan gula untuk asupan otakmu? Pergi main sana. Siapa bilang? Aku juga pandai berpikir. Tahu tidak? Tian Dao. Jangan meremehkanku. 10 dikali 25 sama dengan berapa? 10. 25. Itu. 250. Bodoh. Aku ini. Tian Dao. Aku bukanlah orang bodoh. Lihatlah. Ini adalah tes IQ yang aku lakukan terakhir kali seharga $100. Mencapai. Tunggu dulu. Bisa-bisanya menghabiskan $100 untuk tes semacam ini. Kau benar-benar bodoh. Dasar bodoh. Kau bohong. Hei, Liu Li. Sebenarnya aku juga pernah melakukan tes serupa. Benarkah? Bodoh. Jangan berhayal. Orang licik seperti Caroline. Dia mengatakan itu mungkin untuk menghiburmu. Atau mungkin dia memang melakukan tesnya. Tapi pada akhirnya pasti tidak membayar. Tian Dao. Berhentilah bicara. Baiklah, baiklah. Aku tidak akan bicara lagi. Aku diam sekarang. Lepaskan aku. Dia memfitnahku. Dia sedang memfitnahku. Apakah aku, Tian Dao, tipe orang yang suka menipu? Tenanglah. Tian Dao. Tenanglah sedikit. Kenapa kau marah pada seorang anak kecil? Kak. Menurutmu apakah Kak Tian Dao dan yang lainnya bisa lulus ujian akhir? Tian Dao peringkat pertama. Liu Li peringkat ketiga. Ditambah Caroline peringkat keempat. Hanya dari kekuatan di atas kertas saja. Mereka sudah menjadi yang terkuat dari 12 tim saat ini. Jika mereka saja tidak bisa lulus ujian akhir, aku benar-benar tidak bisa memikirkan siapa lagi yang bisa lulus. Sudahlah. Daripada memikirkan mereka, lebih baik kau perhatikan dirimu sendiri.
Lagi pula, jika kau berani menjadi beban bagiku nanti, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Mengerti. Sementara itu, di balik kaca satu arah ruang VIP di atas, beberapa tokoh penting juga sedang mengamati kita. Tidak peduli bagaimana melihatnya. Tim anak bernama Tian Dao ini pastilah yang terkuat, kan? Tapi meskipun begitu, aku masih tidak melihat mereka memiliki peluang menang sedikit pun. Bagaimanapun juga, naga bumi tingkat 2 adalah monster buas yang terkenal. Kekuatan tempurnya berada di puncak kelasnya. Bahkan Tian Dao dan yang lainnya akan kesulitan bertahan 3 menit di hadapannya. Apalagi tim-tim lain yang jauh di bawah Tian Dao. Doktor, apakah Anda yakin tidak ada masalah dengan pengaturan ujian akhir ini? Tidak. Sebaliknya, aku merasa naga bumi tingkat 2 ini sangat pas. Semuanya, perhatikanlah baik-baik. Anak bernama Tian Dao itu pasti akan memberi kalian kejutan besar. Oh, menarik juga. Ujian akhir pun dimulai. Kami berdiri di atas arena. Kaki Liuli sudah lemas. Tian Dao, kakiku sedikit lemas. Tolong pegangi aku sebentar. Pengecut, makhluk ini bukan monster buas sungguhan. Dia tidak akan membunuh kita. Belum tentu begitu. Tian Dao kecil. Ujian hari ini berbeda dari sebelumnya. Jika kau masih menganggap ujian ini sebagai permainan seperti sebelumnya, mungkin kau akan baik-baik saja. Tapi hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk Caroline dan Liuli kecil. Lagi pula, dokter secara pribadi mengatakan kepadaku bahwa orang-orang penting itu sedang menantikan penampilanmu. Dia menyuruh agar naga bumiku tidak menahan diri. Bagaimana sifat dokter? Aku rasa aku tidak perlu banyak bicara, kan? Aku tahu. Sifat pria tua itu sama seperti batu keras. Sangat keras kepala. Selama itu adalah keputusannya. Tidak peduli apa kata orang lain. Dia pasti akan melaksanakannya sampai akhir. Tapi Kak Yun, seingatku, naga bumi yang biasa. Sisik batu di punggungnya seharusnya berwarna kuning keabu-abuan. Tapi lihatlah milikmu ini. Kilau logam di punggungnya. Aku bisa melihatnya dari jarak 100 meter. Ini sama sekali bukan naga bumi biasa. Kurasa dia sudah hampir berevolusi. Siapa yang tahu? Monster baru yang kau besarkan. Kau bilang padaku kau tidak tahu. Kau mau membodohi anak kecil. Tian Dao. Aku tiba-tiba ingat ada urusan lain. Aku pergi dulu. Kau mau kemana? Tian Dao. Biarkan aku turun dulu. Oke. Jangan mimpi. Kau sudah di sini. Majulah. Tidak. Semua sudah siap. Aku menahan Liuli yang menggelengkan kepalanya dengan panik, lalu mengangguk. Baiklah. Ujian akhir dimulai. Kendali energi bintang Jing Liuli yang sangat akurat ini membuat semua orang di ruang VIP sedikit terkejut. Hebat juga. Sebelumnya aku heran dengan anak bernama Liuli ini. Padahal dia punya kelemahan kepribadian yang sangat jelas. Mengapa dia masih bisa bertahan di antara anak bintang yang penuh monster ini dan menempati peringkat ketiga? Sekarang aku mengerti. Bakat anak ini dalam mengendalikan energi bintang. Pasti berada di tingkat S yang tertinggi. Gadis kecil bernama Jing Liuli ini memang hebat. Tapi kucing Tianji di belakangnya itu juga tidak biasa. Rantai data energi bintang. Anak ini masih begitu muda, tapi sudah punya kemampuan komputasi yang menakjubkan. Benar-benar monster kecil. Rantai data energi bintang. Sistem menggunakan dirinya sendiri sebagai menara sinyal. Menggunakan energi bintang untuk terhubung dengan rekan tim lain. Dan membagikan data medan tempur secara langsung kepada mereka. Untuk bisa melakukan hal ini, bukanlah perkara yang mudah. Karena itu membutuhkan kemampuan komputasi tertentu. Jika tidak, arus informasi medan tempur yang sangat rumit saja. Sudah cukup untuk menghancurkan otak penggunanya. Penampilan mereka sungguh luar biasa. Tapi itu belum cukup. Penglihatan masa depan tirai api bintang. Ini adalah salah satu kemampuan dasarku. Bisa mengamati aliran energi target. Dan memprediksi gerakan lawan lebih awal. Pada dasarnya, ini adalah sebuah simulasi hasil. Memprediksi sepenuhnya masa depan binatang bintang tingkat 2 ini. Sungguh tidak masuk akal. Tapi aku hanya butuh satu kesempatan berharga untuk menyerang. Ribuan informasi membanjiri pikiranku. Mulai simulasi. Arah angin. Secercah keheranan melintas di mata naga bumi. Dia jelas tidak menyangka aku bisa menghindarinya. Walaupun aku bisa memprediksi gerakannya setengah detik lebih awal. Tapi perbedaan statistik mutlak di antara kami berdua tetap membuatku tidak bisa memberikan serangan balik yang berarti. Kau bercanda. Menghadapi monster seperti ini. Apa kita benar-benar bisa bertahan selama 3 menit? Kak. Tutup mulutmu.
Perhatikan baik-baik. Sementara itu, di ruang VIP lantai atas, bisa bertahan sejauh ini menghadapi naga bumi tingkat 2. Anak bernama Tian Dao itu memang pantas menyandang gelar yang terkuat. Tapi kalau tebakanku benar, anak itu sedang berusaha mengulur waktu sebanyak mungkin untuk kucing Tianji. Jika tidak, dia jelas punya beberapa kesempatan untuk menjaga jarak dari naga bumi dan membiarkan dua rekannya membantunya berbagi beban untuk memperpanjang waktu pertarungan sebisa mungkin. Tapi dia tidak memilih untuk melakukan itu. Sebaliknya, dia sengaja memprovokasinya. Sepertinya dia berpikir bahwa selain dirinya, kedua rekannya akan kesulitan menahan serangan kadal raksasa itu. Lagi pula, meskipun itu binatang bintang tingkat 2 yang menahan diri, serangannya yang biasa saja tidak bisa dibayangkan oleh anak-anak itu. Bukan begitu. Keunggulan terbesar sistem mekanik cerdas dibandingkan sistem lain terletak pada pengumpulan dan pengolahan informasi. Kucing Tianji itu terus berdiri di tempat tanpa bergerak sejak awal. Sepertinya dia sedang mengumpulkan dan menganalisis data berharga yang dikirimkan Tian Dao padanya. Hanya ada satu hal yang tidak aku mengerti. Oh, apa itu? Semua pengumpulan dan pengolahan data sistem cerdas pada akhirnya bertujuan untuk mencari peluang kecil di antara jutaan ketidakmungkinan. Jika tidak, mengandalkan data yang dingin saja tidak akan pernah membuahkan hasil kemenangan. Kalau begitu, untuk apa mereka mengumpulkan semua data itu? Apa peluang yang sedang mereka kejar dengan susah payah untuk memperpanjang waktu pertarungan sebisa mungkin? Menurutku belum tentu. Nona Kenari sepertinya juga menyadari sesuatu. Tenggelam dalam pikiran. Menyadari percakapan mereka, sang doktor. Senyum penuh makna muncul di balik topeng peraknya. Mengulur waktu. Tidak. Tian Dao pasti tidak akan memilih itu. Itu sama saja dengan menyerah lebih awal di dalam hati. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Tian Dao. Singkirkan semua yang tidak mungkin. Yang tersisa adalah satu-satunya jawaban. Tujuan Tian Dao sama sekali bukan untuk mengulur waktu. Dia sedang menunggu kesempatan serangan balik yang sempurna. Ayo, Tian Dao. Biar kulihat di mana batas kemampuanmu. Pemikiran doktor memang benar. Menggunakan caraku sendiri untuk memenangkan ujian akhir ini. Itulah yang telah kuputuskan sejak awal. Mengenai aturan. Itu hanyalah belenggu yang disiapkan untuk orang lemah. Aku, Tian Dao Siming, hanya mengikuti hukum di dalam hatiku. Tian Dao. Mendengar suara Caroline dari belakang. Aku tersenyum. Dia telah melakukan apa yang kuminta. Sekarang giliranku untuk beraksi. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar menjauh dari napas naga bumi. Kebutaan mendadak yang dialami Liu Li. Membuat gerakan napas naga bumi terhenti sejenak. Aku menutup mata dan menerima data yang dikirim dari Caroline. Lutut kiri depan. Luka lama. Ada celah 0,03 detik dalam aliran naga baru. Penyihir energi baru. Sungguh luar biasa. 3 bintang setengah yang bahkan belum mencapai level 1. Benar-benar berhasil melukai binatang bintang level 2. Bakat, keberanian, strategi, serta ketenangan di saat kritis. Orang ini benar-benar pemimpin yang terlahir alami. Jika bukan karena dia yang secara proaktif mengambil sebagian besar risiko, maka sebaik apapun rencana ini, mereka sama sekali tidak bisa menjamin semuanya berjalan sesuai rencana. Tian Dao Siming, apa kau begitu yakin dirimu tidak akan berbuat salah? Apa kau benar-benar tidak takut berbuat salah? Dia tidak bisa memahami alasanku melakukan ini. Padahal cukup dengan mengulur waktu secara bertahap, aku bisa lulus ujian. Tapi aku dengan tegas memilih jalan yang tidak pernah disangka oleh siapapun. Yang kuinginkan bukanlah mengulur waktu, melainkan serangan balik. Menghancurkan kesan kuno semua orang. Memberitahu mereka bahwa keajaiban itu ada. Dan sekarang, keajaiban benar-benar terbentang di depan semua orang. Napas naga bumi bangkit dengan amarah. Kekejaman di hatinya telah bangkit. Namun saat dia melihat posisi kami dengan jelas, segera muncul kebingungan yang manusiawi. Hei, kawan besar. Masih ngambek di sana. Ujiannya sudah selesai. Dia marah. Orang ini marah. Sayang sekali dia adalah binatang bintang level 2. Kenapa dia mudah sekali marah? Tian Dao. Kau akan membunuh orang-orang yang ikut ujian berikutnya jika kau begini. Apa peduliku? Lagi pula ujianku sudah selesai. Mendengar perkataanku, wajah anak-anak bintang lainnya di sekitar menjadi pucat. Hanya orang bodoh yang akan keluar saat ini. Tapi pada saat itu, di luar dugaan, bintang Fajar tiba-tiba berjalan menuju arena. Kak, jangan pergi dulu. Dia masih sangat marah. Lepaskan. Kak, tunggu sebentar. Tunggu sebentar lagi. Sekarang. Kong. Apa kau tahu kenapa aku selalu meremehkanmu?
Sembunyilah. Kong. Carilah cara untuk bersembunyi seumur hidupmu. Kepengecutan dan ketakutanmu. Cepat atau lambat akan membuatmu kehilangan semua yang nyata. Tapi kau bisa bersembunyi. Sedangkan aku tidak. Karena jika aku pun bersembunyi, maka dirimu yang lemah ini mau bersembunyi di mana lagi. Karena itu, meski aku tahu langkah selanjutnya adalah jurang maut, tapi aku juga harus melangkah maju tanpa ragu. Lagi pula, tak ada seorang pun yang berdiri melindungiku di depan. Jadi, menyingkirlah. Dasar pengecut. Jangan menghalangi jalanku. Katakanlah, dia tak lagi mempedulikan Chen Kong yang sedang hancur, dan berjalan lurus menuju arena. Hei, Chen Xing. Apa maksudmu tak ada seorang pun di depanmu? Apakah ucapanmu itu terlalu meremehkanku? Ingat, kau hanya nomor 2. Dan akulah puncak dari segala bintang. Tapi, permen ini lumayan manis. Hampir saja. Hampir saja orang ini berlagak keren di depanku. Tak ada seorang pun di depanku. Sialan. Bagaimana bisa kau memikirkan kalimat yang begitu keren dan sombong itu? Jika aku tidak melakukan sesuatu sekarang, kau akan mengambil semua sorotan. Tapi harus kuakui, ucapanmu tadi memang sangat keren. Tian Dao, menurutmu apakah Chen Xing bisa lulus ujian ini? Karena provokasiku sebelumnya, kalajengking naga ini tidak akan lagi menahan diri. Arena ini sekarang adalah neraka sungguhan bagi Chen Xing. Siapa yang tahu? Tapi selama rekan setim Chen Xing bisa berguna, hasil mereka mungkin akan melampaui imajinasi semua orang. Mungkin saja. Sebenarnya aku tahu apa yang ada di pikiran Caroline. Lagi pula, di mata semua orang, Chen Kong hanyalah manusia biasa yang tak berguna. Tapi aku sangat memahaminya. Protagonis asli yang momen kejayaannya telah kurebut ini memiliki variabel luar biasa yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Namun, dengan penampilanku yang brilian sebelumnya, bahkan jika mereka melakukan pencapaian heroik, itu hanyalah tiruan yang buruk dan tak berarti dariku. Kemudian, Chen Kong dan Ye Shenling akhirnya perlahan memasuki arena. Meski mereka sangat ketakutan, tekad Chen Xing memaksa mereka untuk menghadapi monster buas ini. Melihat Chen Kong memegang pistol pemula, terdengar ejekan dari luar arena. Perlu diketahui, dengan datangnya era sumber bintang, kecuali beberapa senjata api khusus, sebagian besar senjata api tradisional hanya berguna melawan monster bintang lemah. Tapi menurutku, ini adalah bukti sempurna bahwa dia menyadari kenyataan. Boleh juga. Setidaknya kau sadar bahwa kau adalah sampah. Dan tidak datang dengan tangan kosong demi gengsi hanya untuk mati. Chen Kong menggaruk kepalanya dengan canggung. Ye Shenling justru sama sekali tidak berprasangka. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Baiklah. Semoga kalian beruntung. Ujian akhir tahap kedua dimulai. Sangat jelas. Seranganku sebelumnya telah benar-benar memicu kemarahannya. Gawat, ini pasti akan membunuh seseorang. Meskipun dia beruntung bisa menahan serangan ini, darah sudah merembes dari sudut mulutnya. Bahkan celah ibu jari tangan kanannya robek terbuka. Berat sekali. Inikah kekuatan sejati dari monster bintang level 2? Monster semacam ini, benarkah kita bisa mengalahkannya? Mungkinkah Tian Dao bisa melukainya? Hanya karena lawannya meremehkannya. Kemampuan tersembunyi. Serangan bayangan. Chen Kong ketakutan. Nyaris hancur di bawah tekanan besar ini. Tepat saat Chen Kong hendak menyerah, sebuah suara muncul di benaknya. Ingatlah, saat kau merasa menemui jalan buntu, coba tanyakan pada dirimu sendiri, bagaimana kau bisa bertahan hidup hingga saat ini, dalam keadaan linglung. Chen Kong tanpa sadar menoleh keluar arena. Ini adalah petunjuk terakhir yang kuberikan padanya. Percayalah pada instingmu yang paling biasa, namun sekaligus yang paling luar biasa. Benar juga. Kenapa aku bisa bertahan hidup sampai sekarang? Tentu saja karena aku adalah yang terlemah di antara semuanya. Hanya karena aku yang terlemah, maka tak ada yang mempedulikanku. Dan hanya karena aku yang terlemah, maka tak akan ada yang secara khusus mengincarku.
Orang kuat memiliki aturan bertahan hidup bagi orang kuat. Sedangkan orang yang lemah, tentu saja ada aturan bagi yang lemah. Karena aku ditakdirkan untuk tidak menjadi kuat. Kenapa tidak ku coba saja? Menggunakan cara yang lemah. Untuk menemukan jalan pertahananku sendiri. Pada saat itu, apakah jiwa kehampaan miliknya terbangun? Itu adalah kekuatan aneh yang bisa melenyapkan semua energi batin. Meskipun ada kekuatan lain yang tertidur di dalam dirinya. Tapi sepertinya ia tidak mengakui keberadaan Chen Kong. Namun, itu sudah cukup baginya sekarang. Dia telah menemukan cara untuk lulus ujian. Dia ingin membuktikan kepada semua orang yang hadir. Bahkan orang lemah yang tidak berarti sekalipun. Juga memiliki hak untuk bertahan hidup. Apakah akhirnya menghilang? Apanya yang menghilang? Tentu saja lenyapnya seorang yang paling lemah. Lagi pula, jika yang lemah ingin bertahan hidup di dunia yang kejam ini, mereka harus memanfaatkan penghinaan dari yang kuat. Bukan begitu, Tian Dao. Ujian ini belum berakhir. Kamu mau pergi kemana? Kemana lagi? Tentu saja ke kantin untuk menambah asupan gula. Tapi bukankah itu terlalu melanggar aturan? Aturan. Itu hanya untuk dipatuhi oleh yang lemah. Aku, Tian Dao Siming, adalah aturannya. Di atas arena, Chen Xing terkapar di tanah, tertindas oleh medan gaya naga bumi. Padahal Tian Dao bisa melukainya. Padahal aku tidak jauh lebih buruk dari Tian Dao. Sekali saja, walau hanya sekali. Saat nafas naga itu dengan angkuh menatap semut di tanah. Bayangan yang diabaikan semua orang itu bergerak. Ia diam-diam mengambil pedang iblis api berdarah. Tangannya gemetar hebat. Aura pedang iblis itu menolak, dan mengejek kepengecutannya sebelumnya. Namun, ia memegangnya dengan sangat erat. Sekali. Aku hanya punya satu kesempatan. Serangan balik dari yang paling lemah. Menarik juga. Chen Kong ingin bertahan hidup tepat di depan mata yang kuat. Ini bukanlah hal yang mudah. Terutama saat lawan sudah sepenuhnya membaca pergerakanmu. Sang naga menundukkan kepalanya tak percaya. Menatap terkejut pada luka menganga yang berdarah di lututnya. Dan medan energi batin naga bumi itu. Karena serangan mendadak ini. Memunculkan celah kecil. Chen Xin mengambil kesempatan ini. Mengambil pedang iblis api berdarah yang tergeletak di tanah. Memanfaatkan perhatian naga bumi. Saat lengah menatap Chen Kong. Ia mendekat secara tiba-tiba. Tepat saat cakar kanan naga itu terangkat. Bakat tersembunyi. Tusukan gelap. Tali energi cahaya melilit cakar kanan naga bumi yang baru saja terangkat. Membuat cakarnya terhenti sejenak. Naga bumi itu benar-benar kehilangan kendali. Ia berbalik dan membanting Chen Xing ke penghalang. Kau lihat itu. Selama Tian Dao bisa melakukannya. Aku, Chen Xing, juga bisa melakukannya. Hanya saja, berbeda dengan kegembiraan Chen Xing. Naga bumi itu sudah dibutakan oleh kemarahan. Di hadapan panah bintang tingkat 2, binatang buas yang mengamuk itu langsung tersadar. Matanya penuh dengan teror. Hanya bisa meringkuk di tanah sambil gemetar ketakutan. Beritahu tim medis. Segera siapkan 2 kapsul nutrisi tingkat S. Baik. Tim medis bergegas memasuki arena. Menghampiri Chen Xing dan Chen Kong. Dan dengan kecepatan penuh. Memberikan pertolongan pertama pada mereka. Ye Shenlin hanya pingsan sementara karena kelelahan ekstrim. Kau lihat itu. Tian Dao. Aku tidak lebih buruk darimu. Aku kembali ke asrama. Di kehampaan di depanku, muncul baris demi baris. Teks yang hanya bisa kulihat sendiri. Peringatan, prequel bintang, Yu Jing. Telah disiarkan di dunia nyata. Fungsi pemutaran dimensi E telah diaktifkan untukmu. Serta membuka komentar visual dan peringkat popularitas waktu nyata.
Apakah akhirnya tiba saatnya untuk menguji hasilnya? Jam 8 malam. Drama komik ini resmi ditayangkan di situs web dunia nyata. Sebagai karakter dalam drama komik ini, aku terus menatap data yang terus bergerak di latar belakang. Di era di mana penampilan adalah segalanya ini, aku sangat sadar akan pentingnya kesan pertama. Layar terbuka. Protagonis kita, Chen Kong, meringkuk di asrama menghitung koin bintang. Dan saat ia pergi ke kantin, makanan nutrisi yang dibelinya dirampas oleh para pembuli. Tapi dia hanya bisa meminta maaf. Seperti dugaanku, kolom komentar langsung meledak. Kemarahan penonton sudah kuantisipasi. Orang-orang bisa menerima sosok yang lemah, tapi tak bisa menerima hati yang pasrah pada kebiasaan. Meski ada beberapa pembelaan, perdebatan semakin memanas. Seiring berjalannya cerita, dunia ini mulai terungkap. Ini adalah dunia yang berputar dengan sumber bintang sebagai intinya. Sumber bintang adalah asal mula segala kekuatan luar biasa. 95 tahun lalu, sebuah hujan meteor yang tak biasa terjadi. Pecahan sumber bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Mereka yang mendapat kekuatan dari pecahan ini disebut bintang panah. Sedangkan hewan dan tumbuhan disebut binatang bintang dan kolam bintang. Antusiasme penonton sedikit pulih. Tapi rasa jijik terhadap Chen Kong belum hilang. Lumayan menarik. Ternyata ini dunia yang mirip dengan kekuatan super. Aku kesini untuk bersantai. Bukan untuk menyiksa diri. Aku hanya ingin keseruan. Wajah biasa saja dan berhati pengecut. Mana ada hal menarik dari protagonis seperti ini. Tiba giliranku untuk tampil. Aku mencari waktu yang tepat dan muncul di pintu masuk bersama Caroline. Kak Tian Dao. Kak Caroline. Yo, saudara Kong. Astaga, apakah ketampanan ini nyata? Nona kucing yang menggemaskan. Aku mau. Poin popularitasku meningkat gila-gilaan. Desain telitiku selama 2 tahun ini tidak sia-sia. Setiap baris dialog, setiap ekspresi kecil, semua demi momen ini. Tuan Tian Dao, jadikan aku budakmu. Aku hampir tersedak air. Episode pertama hampir berakhir. Daya tarik utama lain yang sudah kusiapkan juga telah muncul. Komandan, aku sangat memujanya. Ibu, hei yang di atas, tahan sedikit antusiasmemu. Melihat komentar yang membanjiri layar saat Chen Xing muncul. Sudah kuduga. Chen Xing adalah lawan terbesarku dalam merebut tahta popularitas. Episode kedua menyambung tanpa jeda. Karena ledakan konflik antara aku dan Chen Xing sepenuhnya menenggelamkan Chen Xing. Tempo cerita tiba-tiba meningkat tajam. Anggaran efek visualnya benar-benar terbakar. Gila, tekanannya luar biasa. Kakiku lemas meski hanya melihatnya dari layar. Tian Dao pasti yang terkuat di antara orang-orang ini, kan? Tepat saat aku mengira popularitasku sudah aman. Tiba-tiba di layar muncul sesuatu. Sebuah ingatan yang bahkan aku sendiri tidak menduganya. Di dalam layar ingatan itu, seorang anak laki-laki berambut perak duduk sendirian di atas 3 bangkai serigala iblis. Pisau buah yang berlumuran darah tertancap di sisinya. Tangan kirinya terkulai lemas. Hanya dengan tangan kanannya ia membuka permen yang kotor itu dengan kikuk. Saat anak berambut perak itu baru membuka setengah permennya, sesosok bayangan tiba-tiba mendekat. Apa kau melakukan semua ini sendirian? Dan setelah mendapat jawaban dariku, Yun Meng terdiam cukup lama. Sesaat kemudian, dia memberikan tawaran padaku di masa kecil. Bagaimana? Maukah kau bergabung dengan organisasi kami? Boleh saja. Jawabanku sangat santai. Seolah-olah bagiku saat itu, pergi kemanapun sama saja. Hanya saat aku memakan permen ini, aku baru terlihat seperti seorang anak kecil. Kau sangat suka makan permen. Kenapa? Karena ibuku pernah bilang, selama aku makan banyak permen, hidup ini tidak akan terasa pahit lagi. Jadi begitu rupanya. Sangat jelas. Meskipun aku mengalahkan 3 monster tingkat bumi di sana yang bahkan tak memiliki sungai bintang, tapi aku juga harus membayar harga yang tak murah. Hanya saja karena aku terlihat sangat tenang dari awal hingga akhir, membuat Yun Meng sebelumnya sama sekali tak menyadarinya. Sakit sekali, kan? Syukurlah. Tadinya sangat sakit. Tapi setelah makan permen, tidak sakit lagi. Ini sangat mahal, kan? Bagiku tidak mahal. Tapi saat aku masih kecil, aku punya prinsip sendiri. Aku tidak menerima coklat itu. Terimalah. Anggap saja hadiah sambutan karena kau bergabung dengan kami. Melihat hal ini, Yun Meng langsung memasukkannya ke dalam pelukanku. Terima kasih. Oh ya, si kecil. Siapa namamu? Tian Dao. Tian Dao Siming. Tian Dao Siming? Ya. Itu nama yang sangat bagus. Sampai di sini, adegan kilas balik berakhir. Peringatan sistem. Terdeteksi fluktuasi emosi penonton. Kecanduan makanan manis telah ditambahkan ke pengaturan karakter. Nilai popularitas bertambah 2000. Aku melihat peringatan itu. Cukup terkejut.
Awalnya hanya rakus. Tapi dalam kilas balik yang dibuat oleh tim produksi, ini malah menjadi semacam makna mendalam dari karakter tragis yang kuat dan tampan. Kesalahpahaman seperti ini bagiku bukanlah hal yang buruk. Tian Dao, kalian berusaha keras untuk menjadi lebih kuat. Sedangkan aku terlahir kuat. Asal banyak makan permen, hidup tidak akan terasa pahit lagi. Pengaturan ini luar biasa. Tian Dao Ximing. Tian Dao Wanming. Di usia 8 tahun mengalahkan 3 serigala buah sendirian. Membuat citraku sebagai orang yang terlahir kuat tertanam kuat di hati orang-orang. Itu juga membuat tekanan yang kuberikan pada Chen Xing dalam cerita menjadi masuk akal. Sebagai perbandingan, kepengecutan protagonis Chen Kong terlihat semakin memalukan dalam kontras ini. Sampai muncul petunjuk tentang Star River-nya di layar. Penonton dengan tajam mencium aroma kecurangan. Tapi ini tidak mengubah ketidaksukaan mereka terhadap Chen Kong. Ada yang tidak beres. Sangat tidak beres. Sudah kubilang, bagaimana pria berwajah masam seperti ini bisa menjadi protagonis. Ternyata dia punya ceat. Memangnya kenapa kalau punya ceat? Dengan sifat seperti itu, punya ceat pun dia tetap sampah. Dalam diskusi penonton, episode kedua dari prequel Kunsing, Yu Yan akhirnya berhenti pada taruhan antara Tian Dao dan Chen Xing. Dan kemunculan instruktur Yun Meng. Rencanaku untuk mendominasi daftar popularitas juga mendapatkan awal yang sangat sempurna. Nama, Tian Dao Ximing. Nilai popularitas saat ini, 12.000. Peringkat daftar popularitas saat ini, pertama. Duduk mantap di posisi pertama. Membuatku untuk sementara tidak perlu khawatir dibunuh oleh alur cerita. Selain itu, selama aku bisa berada di posisi pertama daftar popularitas saat penayangan musim ini berakhir, maka aku tidak hanya akan secara signifikan meningkatkan durasi tampilku di musim berikutnya, tetapi juga mendapatkan promosi karakter senilai 1 juta popularitas. Dan mendapatkan 1 kali hak istimewa eksklusif. Hak istimewa modifikasi latar belakang cerita karakter. Hak istimewa modifikasi latar belakang cerita karakter eksklusif. Dapat mengubah latar belakang karakter secara bebas 1 kali. Termasuk menambahkan beberapa cerita eksklusif. Serta menambahkan maksimal 1 pengaturan bakat ekstra. Apa yang disebut hak istimewa modifikasi latar belakang? Itu adalah ceat ekstra yang diberikan secara gratis. Karena setelah mendapatkan hak istimewa ini, aku bisa dengan mudah langsung menambahkan pengaturan level bug untuk diriku sendiri. Seperti bakat tempur bawaan yang sudah maksimal. Itu tidak hanya akan sangat meningkatkan potensiku, tetapi juga semakin memperkuat citraku sebagai orang yang terlahir kuat. Namun, tentang bagaimana menggunakan hak istimewa modifikasi latar belakang ini, aku sudah punya ide sejak awal. Bagaimanapun, hal terpenting di dunia kunsing tentu saja adalah harapan yang mirip dengan buah iblis. Kau harus tahu mengapa Yu Yan mengorganisir penilaian akhir, dan mengapa mengundang begitu banyak tokoh besar. Alasan utamanya, bukankah agar 36 anak bintang bisa mendapatkan harapan yang cocok untuk mereka? Lagi pula, hanya dengan kekuatan organisasi Yu Yan sendiri, mereka tidak bisa memberikan 36 harapan yang sangat berharga. Bahkan mereka tidak bisa membuat 36 anak bintang ini mendapatkan harapan yang sangat cocok dengan diri mereka masing-masing. Itulah sebabnya ada penilaian akhir sekarang. Dan kehadiran para tokoh besar itu. Lagi pula, yang pertama adalah untuk memilih dari proyek bintang beberapa anak bintang yang paling luar biasa. Lalu mengambil apa yang ada di dalam organisasi. Memberikan keinginan yang cocok untuk mereka. Sehingga memaksimalkan penggunaan sumber daya. Yang terakhir menggunakan proyek bintang sebagai janji manis. Membuat para petinggi melihat nilai dari rencana ini. Dan bersedia bergabung secara sukarela dalam rencana ini. Kepada sisa anak-anak bintang. Menyediakan keinginan yang sesuai. Setelah memahami betapa pentingnya keinginan di dunia bintang. Secara alami aku pun memutuskan. Menggunakan hak istimewa untuk mengubah latar belakang di masa depan. Untuk membangun sistem keinginanku. Yaitu menetapkan bakat tambahan. Lagi pula, keinginan yang akan kupilih selanjutnya adalah kendali Si Liang. Dan jika aku ingin menggunakan kendali Si Liang, memaksimalkan potensi dari atribut keinginan ini, maka aku harus memiliki bakat tingkat atas dari tipe kecerdasan. Kalkulasi ekstrim. Karena hanya ketika aku memiliki keduanya, tipe kecerdasan, kalkulasi ekstrim, dan observasi energi bintang dari aliansi langit batu biru, barulah aku bisa membentuk sesuatu yang sementara ini hanya ada dalam imajinasiku. Sistem Si Liang yang hampir tak terkalahkan. Dan sekarang aku telah memperoleh wajah langit mesin bintang. Dan setelah melewati ujian akhir, aku bisa segera mendapatkan kendali hebat yang kuinginkan. Dengan begitu, aku hanya butuh kalkulasi ekstrim sebagai kepingan teka-teki terakhir. Begitu teka-teki ini selesai, aku tidak akan hanya menjadi orang kuat sejak lahir, tetapi benar-benar menjadi yang terkuat. Siaran episode ketiga dan keempat di hari Minggu. Ujian akhir di arena pusat dimulai. Binatang bintang tingkat 2 yang besar, nafas naga bumi, melangkah masuk dengan berat. Tekanannya menembus layar, membuat penonton menahan napas. Namun sebaliknya, saat aku menggunakan penyihir energi bintang,
Sembunyi. Saat mengalahkan nafas naga bumi, citraku sebagai yang terkuat telah tertanam dalam di hati penonton. Membuat popularitasku melonjak tajam. Aku puas dengan momen puncak yang kurancang untuk episode ini. Tapi hari-hari santai ini akan segera berakhir. Ujian selesai. Semua orang mendapatkan sumber bintang. Kesenjangan akan menyusut. Dan selanjutnya adalah alur cerita besar yang tragis. Organisasi suara akan mengalami kerusakan parah. Aku membuka toko popularitas. Pandanganku tertuju pada sebuah item. Namanya gelang pengganti kematian. Efeknya bisa menahan satu luka fatal. Masuk ke kondisi mati suri. Bangun 1 hari kemudian. Harganya 100.000 poin popularitas. Saat ini aku masih berutang jutaan. Tapi demi rencanaku selanjutnya, aku harus mengambil risiko. Menjadi kuat dan tampan saja. Itu bagaikan kembang api yang cepat berlalu. Hanya dengan karisma dan kepribadian, sebuah karakter dapat bertahan. Sehari-hari aku terlihat tak serius. Makan makanan manis. Semuanya demi mendekatkan diri dengan penonton. Tapi karisma sejati membutuhkan cerita. Di atas fondasi kekuatanku, akan kutambahkan sebuah tragedi. Rasa sakit adalah kunci popularitas yang sebenarnya. Kau telah menghabiskan 100.000 poin popularitas untuk membeli gelang pengganti kematian. Hehe. Jika ingin mengubah popularitas sesaat menjadi dukungan yang abadi, mana mungkin tanpa pengorbanan? Aku akan menggunakan item ini di cerita selanjutnya untuk mengalami kematian yang sesungguhnya. Ini gila. Tapi sepadan. Wah, hari ini ada makanan ekstra di kantin ya. Hei, Caroline, kenapa kau masih berdiri di sini? Tian Dao, kau sudah dewasa, kenapa masih berebut makanan? Caroline, bagaimana bisa kau sebut ini merebut? Ini adalah porsi yang kau ambilkan khusus untukku. Lagi pula, hari ini kau mengambilkanku makanan. Besok aku akan menerima peluru untukmu. Kalau ada yang berani menindasmu, maka mereka harus melangkahi mayat Tian Dao terlebih dahulu. Caroline hanya menganggapku bicara omong kosong. Sudahlah, masih mau makanan penutup. Tentu saja, melihat punggung Caroline, aku membuang sikap sinisku. Rasa bersalah terlintas di mataku. Maaf, Caroline. Ada hal yang hanya bisa dikatakan lewat candaan. Lagi pula, seorang pahlawan tidak boleh menangis. Jadi, orang yang menangis ini harus dirimu. Kembang api yang indah ini harus kau saksikan. Selama aku meminta maaf dengan sungguh-sungguh nanti, kau pasti akan memaafkanku. Benar, kan? Bagaimanapun, kau selalu memaklumi sifat kekanakan dan keras kepalaku. Bukan begitu? Aku menatap proyeksi sistem dari prequel Bintang, episode keempat. Mengamati kehidupan yang kuikuti secara langsung ini dari sudut pandang Tuhan. Benar-benar memberikan sensasi aneh yang tak nyata. Tian Dao, kenapa kau makan sambil melamun? Caroline tidak bisa melihat layarnya. Dia hanya berpikir aku sedang melamun menatap ruang kosong. Tidak apa-apa. Hanya sedang memikirkan sesuatu. Aku menjawab sekenanya. Perhatianku masih terkunci pada layar. Saat ini, cerita sampai pada adegan Chen Xing yang berani menantang napas naga kaisar yang sedang murka. Bersembunyilah, Kong. Bersembunyilah seumur hidupmu. Kepengecutan dan ketakutanmu, cepat atau lambat akan membuatmu kehilangan segalanya. Tapi kau boleh bersembunyi. Namun aku tidak bisa. Karena jika aku juga menghindar, lalu dirimu yang lemah ini mau sembunyi di mana lagi? Jadi, meski aku tahu langkah selanjutnya adalah jurang maut, aku harus melangkah maju tanpa ragu. Bagaimanapun, tak ada siapapun yang berdiri di depanku. Jadi menyingkirlah. Pengecut, jangan menghalangi jalan. Aku melihat rentetan komentar yang memenuhi layar. Makanan di mulutku mendadak terasa hambar. Meski aku sudah menduga setelah ini disiarkan, popularitas Chen Xing akan meledak tajam. Tapi dilihat dari sekarang, aku masih meremehkan daya tarik adegan ini bagi para penonton. Lagi pula, saat karakter wanita populer disandingkan dengan dialog epik, bagi para penonton dunia nyata, ini memang terlalu memikat hati. Untungnya, saat itu aku tidak hanya diam saja. Aku segera membuat tindakan perbaikan. Hei, Chen Xing. Apa maksudmu tidak ada siapapun di depanmu? Perkataanmu itu terlalu meremehkanku, bukan? Ingat, kau hanya nomor 2.
Dan akulah puncak dari segala bintang. Tatapan takdir membeku di depan kamera. Kolom komentar langsung meledak. Berkat campur tanganku, monolog yang seharusnya hanya milik Chen Xing ini akhirnya berubah menjadi panggung duel antara dirinya dan diriku. Bahkan membuatku di tengah adegan epik ini samar-samar mengalahkan Chen Xing, menjadi tokoh utama yang sesungguhnya di momen gemilang ini. Membuat peningkatan popularitasku mengalahkannya dengan sangat telak. Sepenuhnya merebut sorotan yang seharusnya milik Chen Xing. Kemudian ujian untuk tim Chen Xing pun dimulai. Tapi Chen Kong hanya bisa menonton dengan pengecut dari pinggir. Kenapa harus membiarkan sampah ini? Hingga di dalam pikiran Chen Kong, mengingat panduan yang pernah kuberikan padanya. Ingat, saat kau merasa tak ada jalan keluar, cobalah bertanya pada dirimu sendiri. Mengapa kau bisa bertahan hidup sampai sekarang? Tatapan mata Chen Kong berubah dari pengecut menjadi penuh tekad. Energi dalam hatiku mulai bergejolak. Astaga, Tian Dao benar-benar ikut campur. Chen Kong hanyalah tokoh utama palsu. Tokoh utama yang sebenarnya adalah Tian Dao. Aku sarankan ganti saja judulnya menjadi Legenda Tian Dao Bintang. Di bawah diskusi kolom komentar, mereka juga menyoroti keistimewaan Chen Kong. Luar biasa. Orang lain hanya memiliki satu galaksi. Kau malah punya dua. Pantas saja kau jadi tokoh utama. Setelah menonton 4 episode, akhirnya tokoh utama ini terlihat seperti tokoh utama sungguhan. Apa dia akhirnya menghilang? Menghilang. Siapa yang menghilang? Tentu saja yang paling lemah yang menghilang. Lagi pula, jika orang lemah ingin bertahan di dunia yang kejam ini, maka mereka harus memanfaatkan sifat meremehkan dari yang kuat. Benar, kan? Episode pertama sudah mulai menyusun rencana. Manusia benar-benar menakutkan. Coba periksa dengan mudah apakah Tian Dao itu penjelajah waktu. Protagonis palsu bangkit dengan susah payah. Protagonis sejati menonton pertunjukan dengan elegan. Reaksi penonton begitu besar. Itu karena aku seolah tidak berada di dimensi yang sama dengan Chen Kong dan anak-anak bintang lainnya. Aku menggunakan sudut pandang yang hampir seperti Tuhan. Memandang rendah orang-orang di sekitarku. Kekuatan mentalitas dan strategi ini seketika membuat penonton merinding. Dan sikap yang luar biasa ini ditambah dengan serangkaian persiapanku sebelumnya, seketika membuat semua orang merasa sewajarnya bahwa akulah yang terkuat dalam ramalan prequel bintang-bintang. Bagaimanapun, anime berbeda dengan dunia nyata. Penonton tidak bisa menebak arah dunia nyata, tapi mereka bisa menebak arah cerita animenya, serta samar-samar memahami pesan yang ingin disampaikan oleh tim produksi. Hal ini membuatku, meskipun saat ini bukan karakter terkuat di seri, tapi mereka semua yakin bahwa suatu hari nanti aku pasti akan tumbuh menjadi yang terkuat di seri ini. Dan untuk membangun konsep ini di hati para penonton, maka tujuanku telah tercapai. Lagi pula, sejak awal aku tidak pernah lupa bahwa diriku berada di dalam dunia anime. Caroline, aku sudah selesai makan. Makanlah pelan-pelan. Aku pulang duluan. Oh, baiklah. Penampilan Chen Kong selanjutnya sudah tidak penting. Aku telah menetapkan satu-satunya posisi tak tertandingi di seri ini. Lagi pula, imajinasi adalah hal yang paling tidak masuk akal di dunia ini. Aku menatap gelang kawat besi di pergelangan tanganku, merencanakan pertarungan terakhir musim pertama. Seiya tingkat 2 dan Seiya tambahan. Aku yang mengetahui kelemahan dan karakteristik mereka. Selama aku memanfaatkan masa kosong setengah tahun ini dengan baik, maka aku masih sangat yakin bisa mati bersama mereka. Tapi untuk membuat kembang api ini sesuai dengan harapanku, aku perlu meningkatkan kekuatanku lebih jauh. Meminjam yang baru untuk membayar yang lama. Utang popularitas ini. Kapan aku bisa melunasinya? Aku membuka toko popularitas. Mencari item yang bisa mengubah situasi. Asalkan aku mendapatkannya. Ditambah dengan kontrol vektor besok. Di akhir musim pertama setengah tahun lagi, aku akan bisa mempersembahkan kembang api paling indah dan menyedihkan untuk semua orang. Pagi, Tian Dao. Jing Liu pergi. Dia dengan santai melambaikan tangan padaku yang masuk terakhir. Jangan terlalu tegang. Bukankah ini hanya rapat pemilihan harapan? Semuanya. Santai saja, santai. Melihat luka di lengan Chen Xing, aku tidak bisa menahan diri untuk mengomel sedikit. Chen Xing, lukamu belum sembuh. Sepertinya standar medis organisasi kita juga kurang bagus. Kalau tidak,
Bagaimana mungkin mereka belum menguasai teknologi penghilang bekas luka? Ini tidak ada hubungannya dengan organisasi. Aku yang sengaja meminta mereka untuk membiarkan bekas luka ini. Karena ini bisa menjadi peringatan setiap saat. Agar aku harus bekerja lebih keras. Untuk menghindari terulangnya situasi putus asa seperti itu. Putus asa. Tapi kenapa aku merasa ujian akhir itu cukup mudah? Bukankah hanya maju, bertarung asal-asalan, lalu selesai? Pintu ruang rapat terbuka. Dokter dan Yun Meng masuk. Semua orang berdiri untuk memberi hormat. Hanya aku yang masih bersandar malas di kursi. Setidaknya berpura-puralah sedikit. Kamu sama sekali tidak punya sopan santun. Kak Yun. Ini karena lukaku belum sembuh. Jadi aku tidak bisa banyak bergerak, kan? Terserah kamu saja. Malas mengurusmu. Selamat pagi, semuanya. Sepertinya kalian semua juga mengerti apa arti bintang-bintang ini. Benar. Ini adalah sumber bintang yang legendaris. 95 tahun yang lalu. Hujan meteor yang istimewa mengubah dunia. Dan hujan meteor itu adalah sumber dari bintang-bintang yang memiliki kekuatan ini. Untuk waktu yang sangat lama setelahnya, orang-orang merasa penasaran dengan kekuatan gaib ini. Sekaligus penuh ketakutan. Dan di bawah penelitian bertahun-tahun, kami hampir memahami beberapa prinsip dari sumber bintang. Asal-usul bintang. Asal-usul paling dasar dari sebuah planet. Kekuatan kosmik yang paling inti. Meskipun kita tidak tahu pasti apa yang menyebabkan hujan meteor pada tahun 95 itu. Tapi kita tahu bahwa kemunculan hujan meteor itu sepenuhnya membuka era yang benar-benar baru. Namun, sama seperti sumber bintang yang membuka era baru, aku percaya kemunculan kalian juga akan memulai zaman yang benar-benar baru. Sebuah zaman yang bernama era bintang-bintang. Baiklah, semuanya. Selain Tian Dao dan Chen Kong yang masih di dalam kapsul perawatan. Yang lain ikuti Yun Meng untuk mengambil sumber bintang milik kalian. Tian Dao, kau yakin ingin memilih sumber bintang itu? Ketahuilah, dengan prestasimu. Selama kau memintanya. Bahkan sumber bintang yang paling langka sekalipun. Aku bisa menemukan cara untuk mendapatkannya untukmu. Lagi pula, berdasarkan pengamatan jangka panjang kami terhadap karakteristikmu. Saat ini ada sumber bintang tipe ilusi di markas yang sangat cocok untukmu. Kau yakin ingin menyerah pada sumber bintang itu? Dan memilih pengendali vektor yang biasa-biasa saja ini. Cocok atau tidak, bukan orang lain yang menentukan. Pemimpi, bayangan yang selamanya hanya bisa bersembunyi di belakang orang lain ini. Tidak sesuai dengan karakterku, Tian Dao Siming. Aku, Tian Dao Siming, jika sudah memutuskan bertindak, aku akan menjadi yang terkuat. Jadi, dokter, menurutku pengendali vektor ini sangat cocok untukku. Sedangkan, pemimpi, biarkan saja untuk Chen Kong. Chen Kong terbangun dari kapsul nutrisi. Tubuhnya dipenuhi selang. Dokter, Chen Kong sudah sadar. Koma selama 3 hari. Tubuh Chen Kong sama sekali tidak memiliki luka dalam. Tim medis sangat terkejut. Setengah hari kemudian, Chen Kong yang mengenakan pakaian rumah sakit melangkah pelan ke tempat latihan. Lukamu sembuh secepat itu. Baru sadar tadi pagi. Karena baru sadar tadi pagi. Kenapa kau tidak tidur lebih lama di ruang perawatan? Tahu-tahu, sebelumnya aku beberapa kali pergi ke tim medis untuk minta cuti sakit. Tapi orang-orang menyebalkan itu tidak hanya terus menolakku. Mereka juga bilang aku pura-pura sakit. Setelah itu, mereka bahkan mengancamku. Jika berani mengganggu mereka lagi, mereka akan memberitahu instruktur Yun Meng soal cuti sakitku. Itu membuatku bahkan jika aku benar-benar sakit, aku tak berani ke sana lagi. Jadi, jelas ada kesempatan bagus untuk bermalas-malasan. Kenapa kau tidak memanfaatkannya dengan baik? Kau ini aneh sekali. Chen Kong menggaruk kepalanya dengan canggung. Tak tahu harus menjawab apa. Saat ini, Jing Liuli memejamkan mata sedikit. Dengan air liur di sudut mulutnya. Dia jelas sedang tidur berjalan. Itu adalah sumber bintang milik Liuli. Mimpi di siang bolong. Efek dasarnya adalah memungkinkannya mempertahankan tidur nyenyak saat sadar. Cara melatihnya adalah dengan banyak tidur. Banyak bermimpi. Walau aku enggan mengatakannya. Sumber bintang ini sampai batas tertentu memperkuat kemampuannya untuk bermalas-malasan. Karena orang luar tak pernah tahu apakah dia sedang bermalas-malasan. Atau sedang berlatih. Chen Kong secara refleks menundukkan kepalanya. Merasa rendah diri karena kebiasaan. Percaya dirilah, Kong. Kau yang sekarang bukan lagi pecundang yang diremehkan semua orang. Lagi pula, jika bukan karenamu saat itu, aku dan Ling juga tidak akan bisa melukai orang itu. Chen Kong terdiam.
Belenggu kepribadian tidak semudah itu dilepaskan. Zhenxin berbalik ke arah Liuli dengan tak berdaya. Liuli, beri aku satu permen mimpi indah lagi. Tidak mau. Kau belum memberikan makanan penutup yang kau janjikan kemarin padaku. Sekarang kau meminta lagi. Aku tidak akan memberikannya. Hanya satu butir. Hitung dengan beberapa butir hari-hari sebelumnya. Nanti aku ganti dengan makanan penutup dari organisasi. Pembohong. Bukankah makanan penutupmu sudah kau kalahkan untuk Tian Dao? Bagaimana kau mau membayarnya? Kak Liuli, pakai makanan penutupku saja ya. Jangan keterlaluan. Aku cuma minta beberapa butir permen mimpi indah. Dan kau malah meminta makanan penutup adikku selama sebulan. Apa menurutmu transaksi ini adil? Paling lama seminggu. Jika tidak, aku akan mencari cara sendiri untuk membayar hutangku padamu. Baiklah, baiklah. Seminggu ya seminggu. Tapi aku peringatkan. Di masa depan kau tidak boleh merampas permen mimpi indahku lagi. Tak masalah. Kak, apa itu tadi? Mungkinkah seseorang tiba-tiba menyerang markas? Bukan apa-apa. Paling-paling Tian Dao sedang meneliti sumber bintangnya lagi. Itu sudah biasa. Apakah sumber bintang Kak Tian Dao sangat kuat? Kalau tidak, mana mungkin menimbulkan keributan sebesar ini? Yang kuat itu bukan sumber bintangnya, melainkan Tian Dao sendiri. Karena jika itu bukan Tian Dao, aku benar-benar tak habis pikir siapa yang bisa mengembangkan sumber bintang itu sampai sejauh ini. Ayo pergi. Karena kau ingin melihatnya. Biar kutunjukkan padamu. Lagi pula Tian Dao tak peduli jika orang lain tahu kemampuan sumber bintangnya. Karena 3 hari yang lalu dia pernah berkata, hanya orang lemah yang selalu takut dijadikan sasaran. Hidup dengan penuh kehati-hatian. Orang kuat sejati harus memiliki langit dan bumi. Rasa percaya diri yang tiada tandingannya. Jadi, meskipun kemampuan sumber bintangnya diketahui oleh semua orang, dia sama sekali tidak akan peduli. Karena takdirnya sebagai Tian Dao. Tidak takut pada tantangan siapapun. Kata-kata itu benar-benar sesuai dengan sifat Kak Tian Dao. Setelah mendapatkan sumber bintang, jarak antara aku dan Tian Dao malah menjadi semakin membuat putus asa.